Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh perhitungan metode pengurutan pekerjaan-pekerjaan ya. Di sini untuk pengurutan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri itu ada beberapa aturan prioritas ya yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah istilahnya FCFS, di mana FCFS ini itu yang pertama datang itulah yang pertama dikerjakan. Yang kedua itu adalah SPT ya. Itu yang dikerjakan itu adalah waktu penulisan yang paling singkat terlebih dahulu. Untuk EDD ya, yang dikerjakan terlebih dahulunya itu adalah yang dekat dengan tanggal jatuh tempo. Dan untuk LPT itu yang dikerjakan pertama kali itu adalah waktu pemrosesan yang paling lama ya. Nah, untuk aturan prioritas dalam pengurutan pekerjaan ini juga ya, ini berupaya untuk meminimalkan waktu penyelesaian sejumlah pekerjaan di suatu sistem dan keterlambatan dalam pengerjaan. Sementara itu untuk manfaatnya tempat fasilitas secara maksimal. Jadi bagaimana caranya dia itu bisa memanfaatkan tempat fasilitas secara maksimal ya, serta meminimalkan waktu penyelesaian dan keterlambatan di dalam suatu pekerjaan. Oke, kita langsung saja untuk membahas soalnya. Di sini diketahui ada 5 pekerjaan ya. Di sini ada waktu pelaksanaan dan batas waktu ya. Oke, untuk urutan pekerjaannya ada pekerjaan A, B, C, D, dan E ya. Ini untuk waktu pelaksanaan pekerjaannya 6, 2, 8, 3, 9, dan ini untuk batas waktunya 8, 6, 18, 15, 23. Oke, kita akan coba menggunakan aturan prioritas yang pertama yaitu FCFS, di mana yang pertama datang itulah yang pertama dikerjakan atau first come first served ya. Di sini kita lihat ya, karena FCFS jadi urutannya masih sama ya, normal A, B, C, D, E ya. Nah, di sini waktu pelaksanaan juga masih sama, dan di sini untuk pengurutan pekerjaan ini itu dia menambahkan 2 tabel ya. Jadi di sini ditambahkan tabel aliran waktu dan keterlambatan pengerjaan. Oke, kita sudah menambahkan tabelnya ya, langsung kita hitung. Jadi di sini ya, untuk aliran waktunya urutan pekerjaan untuk pekerjaan A itu kan memerlukan 6 hari, berarti aliran waktunya adalah 6. Untuk B, pekerjaan B itu membutuhkan 2 hari. Berarti di sini untuk aliran waktunya sebelum dia bisa mengerjakan ini kan dia kan mengerjakan yang A dulu. Berarti ini ditambahkan ya. Berarti aliran waktunya itu di sini sudah 8 ya. Oke. Untuk yang C ya, waktu pelaksanaan atau pemrosesan pekerjaannya itu selama 8 hari ya. Otomatis kan harus ini dulu. Berarti ini 8 ditambah dengan 8, berarti ini 16. Selanjutnya untuk yang D, waktu pelaksanaannya 3 hari, aliran waktunya berarti 16 ditambah 3, 19. Untuk yang E ya, aliran waktunya 19 ditambah dengan 9, 28 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk keterlambatan pengerjaannya ya. Untuk keterlambatan pengerjaannya ini ya dihitungnya dari, kita lihat untuk aliran waktunya. Di sini aliran waktunya untuk pekerjaan A, ya, untuk aliran waktunya pekerjaan A ini itu adalah 6. Batas waktunya 8 hari ya. Ini 6 hari, ini 8 hari, otomatis dia akan selesai ya, otomatis ini aman. Nah, jika suatu pekerjaan dinyatakan aman ya, itu kita kasih tanda 0 ya. Sekarang kita lihat untuk pekerjaan B ya. Untuk pekerjaan B ini aliran waktunya adalah 8 ya. Sementara batas waktunya hanya 6 hari. Berarti ini kan akan terjadi keterlambatan sebanyak 8 dikurangi 2. Berarti akan adanya keterlambatan sebanyak 2 hari ya. Nah, yang selanjutnya untuk pekerjaan C di sini aliran waktunya adalah 16. Dengan batas waktu yang diberikan ada 18 hari. Berarti pekerjaan itu akan selesai ya, sesuai dengan batas waktu. Yang D, kita lihat yang ini aliran waktunya 19, di sini batas waktunya 15, otomatis dia akan mengalami keterlambatan ya, 19 dikurangi 15 itu adalah 4. Dan yang E, aliran waktunya 28 hari,
batas waktunya adalah 23 hari. Otomatis di sini dia akan mengalami keterlambatan ya. Berarti ini keterlambatannya 28 dikurangi 23 itu adalah 5. Oke, kita sudah mengetahui. Lalu kita coba jumlahkan untuk waktu pemrosesan, aliran waktu dan keterlambatannya. Ini tinggal dijumlahkan saja ya, hasilnya berapa? Ini tinggal dijumlahkan saja hasilnya 28. Yang ini adalah 77. Yang ini keterlambatannya ya 11. Oke, kita sudah mengerjakan tabelnya. Lalu kita akan menghitung rata-rata waktu penyelesaian, terus utilitasnya atau matrik pemanfaatannya, lalu rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, dan rata-rata keterlambatan pengerjaan. Oke, kita akan menghitung yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah menghitung rata-rata waktu penyelesaian. Rata-rata waktu penyelesaian. Di sini jumlah total aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan. Kedua ya, metrik pemanfaatan atau utilitasnya itu adalah total waktu pelaksanaan ya dibagi dengan jumlah total aliran waktu ya. Oke. Yang ketiga itu akan menghitung rata-rata jumlah pekerjaan di sistem ya. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem. Rumusnya itu adalah jumlah total aliran waktu dibagi ya dengan total waktu pelaksanaan. Yang terakhir D ya. Yang terakhir rata-rata keterlambatan ya. Pengerjaan. Rumusnya itu adalah total keterlambatan ya dibagi dengan jumlah pekerjaan. Oke, kita langsung masukkan rumus ini ya, angka-angkanya menggunakan rumus yang ini. Oke, ini untuk yang pertama ya. Untuk rata-rata waktu penyelesaian adalah jumlah total aliran waktu. Berarti ini ya jumlah total aliran waktu 77 dibagi dengan jumlah pekerjaan. Di sini jumlah pekerjaannya ada 5 ya, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Kita di sini tulis 5. Kita tinggal hitung saja ya, 77 hari ya dibagi dengan 5 itu adalah 15,4 hari. Untuk utilitas atau metrik pemanfaatan fasilitasnya ya, secara maksimal itu total waktu pelaksanaan ya dibagi dengan jumlah total aliran waktu. Total pelaksanaannya di sini adalah 28 ya. Dibagi dengan jumlah total aliran waktu
aliran waktunya adalah 77. Sama dengan 36,4%. Nah, ini untuk rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Rumusnya adalah jumlah total aliran waktu dibagi dengan total waktu pelaksanaan. Jumlah total aliran waktunya 77 ya. Dibagi dengan total waktu pelaksanaan yang ini ya. 28 hari ya. Ini sama dengan 2,75. Rata-rata keterlambatannya ya. Rata-rata jumlah pekerjaan yang di sistem. Oke, yang terakhir rata-rata keterlambatan pengerjaan. Itu rumusnya adalah total keterlambatan dibagi dengan jumlah pengerjaan. Total keterlambatannya ini kan ada 11 ya, yang ini 11 dibagi dengan jumlah pekerjaan, itu adalah 5. Berarti keterlambatan rata-ratanya itu adalah 2,2 hari. Nah, ini untuk apa sih namanya? Perhitungan menggunakan aturan prioritas FCFS. Nah, sekarang kita akan menggunakan aturan yang kedua, yaitu menggunakan aturan SPT ya. Dimana aturan SPT ini waktu pemrosesan yang paling singkat. Oke, kita lihat ya. Di sini berarti waktu pelaksanaan atau pemrosesan paling singkat. Yang paling singkat itu adalah yang pertama itu adalah B ya. Oke, kita tulis saja di sini ya. Ini belum ada ya ini. Oke, ini kita menggunakan SPT. Di mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proses yang paling singkat. Kita lihat ya. Di sini yang paling singkat yang pertama itu adalah B ya. Berarti di sini B. Yang kedua adalah D. Ya. Yang ketiga itu adalah 2, 3, ke 6 ya, A. Dari 6 ke 8, C. Baru ke E ya. Nah, ini untuk SPT urutannya itu adalah B, D, A, C, E. Ya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya kita urutkan ya sesuai dengan ini. Untuk B tadi kan 2. Untuk D itu 3. Untuk A 6, untuk C 8, dan untuk E 9. Lalu batas waktunya juga kita sesuaikan ya. Untuk yang B batas waktunya kan 6. Untuk B, untuk D itu adalah 15. Lalu untuk A itu 8. Untuk C ya, C itu 18. Untuk C, lalu untuk E itu 23. Nah, kita gunakan sama caranya itu seperti perhitungan FCFS ya. Untuk perhitungan FCFS ya. Untuk aliran waktunya serta rumus untuk mencari rata-rata waktu yang penyelesaian utilitasnya itu sama saja ya. Oke, kita akan hitung terlebih dahulu untuk aliran waktunya. Sini ya, untuk aliran waktunya berarti di sini 2 ya. Untuk B berarti ini 2 ditambah 3 itu adalah 5. Ya, untuk yang A 5 ditambah 6 itu 11. Untuk yang C 11 ditambah 8 itu 19 ya. Dan untuk yang E 19 ditambah 8 itu adalah 28. 19 ditambah 9 28. Untuk keterlambatannya di sini aliran waktunya 2, batas waktu 6, berarti ini masih aman. Untuk aliran waktu yang kedua itu 5, batas waktu 15 itu masih aman. Ya, untuk aliran waktu yang A itu 11 dan batas waktunya 8, berarti ini dia akan mengalami keterlambatan sebanyak 3 hari. Untuk aliran waktu yang C itu akan mengalami keterlambatan 1 hari. Untuk yang E itu akan mengalami keterlambatan sebanyak 5 hari, selama 5 hari. Nah, setelah ini kita akan hitung ya sama ya caranya. Ya, sama ya, caranya sama ya. Jadi kita akan mencari rata-rata waktu penyelesaian, utilitasnya, rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, rata-rata keterlambatannya itu
berapa ya. Berarti di sini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk jumlah waktu pelaksanaannya di sini. Ya kan 28 ya. Lalu untuk aliran waktunya di sini kita dijumlahkan saja semua, itu adalah 65. Dan untuk keterlambatannya itu adalah 9. 5 tambah 1 tambah 3. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata untuk pengukuran tingkat efektivitas pada aturan SPT-nya ini ya. Kita yang pertama tadi kan mencari rata-rata waktu penyelesaian. Rata-rata waktu penyelesaian. Ya, untuk rata-rata waktu penyelesaian tadi kan rumusnya itu adalah jumlah total aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan. Berarti 65 dibagi dengan ya. Rata-rata waktu pekerjaan ya, berarti dibagi dengan 5 ya. Oke, kita tinggal bagi saja. Hasilnya adalah 5 ya. Ini layarnya sering tidak normal ya, kadang biru, kadang putih. Oke, selanjutnya untuk utilitasnya ya. Untuk utility-nya atau metrik pemanfaatannya tadi ya. Berarti total waktu pelaksanaan dibagi dengan jumlah aliran waktu ya. 28 dibagi dengan 65. Hasilnya adalah 43,1%. Ini kok 5 hari ya, ini hasilnya adalah 13 hari ya. Oke, yang ketiga itu kita akan menghitung jumlah rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem ya. Kita singkat aja biar cepat ya. Kita akan menghitung jumlah rata-rata yang dalam sistem itu rumusnya jumlah total aliran waktu dibagi dengan total waktu pelaksanaan ya. Berarti di sini 65 hari dibagi dengan 28. Hasilnya adalah 2,32 pekerjaan. Yang keempat, kita akan menghitung rata-rata keterlambatan. Rata-rata keterlambatan. Ya, kita lihat rumusnya itu adalah keterlambatan pekerjaan dibagi dengan jumlah urutan kerja ya. Berarti di sini 9 dibagi dengan 5. Nah, hasilnya adalah 1,8 hari. Nah, ini untuk pengukuran tingkat efektivitas dengan aturan SPT. Nah, sekarang kita ke aturan yang berikutnya. Misal kita ke aturan ini kan yang pertama ini FCFS, SPT. Sekarang kita ke EDD ya. Oke. EDD di sini. EDD. Nah, untuk EDD sendiri itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanggal jatuh tempo yang paling awal ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Oke, kita lihat sekarang untuk EDD ya. Dari contoh soal di sini. Yang paling mepet tuh yang mana gitu kan ya. Dan di sini lihat batas waktunya yang paling awal ya. Berarti di sini urutannya itu adalah B ya, yang paling awal. Coba di sini saja ya. B, lalu A. Di sini dulu deh, B, A, lalu 8, 6. Yang paling kecilnya lagi 15 ya, D. Lalu ke 15 ke 18 ke C. Dari C baru ke E ya. Dari C baru ke E. Ini untuk urutan pekerjaan menggunakan EDD ya. B, A, D, C, E. Nah, untuk waktu pelaksanaan juga disesuaikan ya. B itu 2,
A6, D3, C8, dan E9. Untuk batas waktunya B berapa B? Nah, ini B2. Nah, ini ya batas waktunya yang ini. Nah, untuk B itu 6. Terus BADC, BA untuk A8, BAD, D itu 15, BAD, CE, C-nya itu adalah 18 ya. Lalu E-nya itu 23. Sama saja ya perhitungannya. Sama saja di sini berarti aliran waktunya adalah 2 ditambah 6 8 8 tambah 3 11 11 ditambah 8 19 19 tambah apa sih namanya 9 2 8. Untuk keterlambatannya ini 0 ya. Ini juga 0 karena sama pas ya. Ini juga 0. Ini 11 ini oh ini enggak 0 ya. Ini 11 14 berarti terlambat 4 hari ya. Terlambat 4 hari. Yang ini 19 1 hari. Oh ini 0 juga ya. Ini karena aliran waktunya sama batas waktunya lebih besar batas waktu ya. Yang 19 baru dia terlambat 1 hari. Yang aliran waktu yang E juga terlambat 5 hari ya. Kayak dijumlahkan saja ini. Ini 6 ya. Untuk aliran waktunya. Ini 2 ditambah 8 10 21 10 21 30 40 68. Lalu untuk waktu pelaksanaannya masih sama ya. Ini untuk mencari pengukuran tingkat efektivitas pada aturan EDD juga sama ya. Pada aturan EDD juga sama ya. Jadi di sini kita akan mencari terlebih dahulu apa sih namanya rata-rata waktu penyelesaian. Langsung saja ya. Karena rumusnya sama. Rata-rata waktu penyelesaiannya ya untuk EDD itu berarti 68 dibagi dengan 5. 68 dibagi 5 ya sama dengan 13,6 hari. Untuk yang kedua itu adalah utilitasnya berarti 28 ya, ini waktu pelaksanaan 28 dibagi dengan 68 ya sama dengan 41,2 ya. Lalu untuk yang ketiga rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem itu adalah 68 dibagi 28 sama dengan 2,43 pekerja ya. Yang keempatnya rata-rata keterlambatan itu kan keterlambatannya 6 ya. 6 dibagi dengan jumlah pekerjaannya ada 5, berarti 6 dibagi 5 itu adalah 1,2 hari. Nah, yang terakhir kita akan mencari yang ini LPT ya, yang LPT ini. Oke, LPT. Tadi untuk LPT ya, itu kita akan melakukan pekerjaan awal itu adalah waktu pemrosesan yang paling lama. Ya. Waktu pemrosesan yang paling lama. Berarti ini sebentar. Di sini kita lihat nih, di sini waktu pemrosesan yang paling lama. Ya. Saya lipat saja. Nah, waktu pemrosesan yang paling lama di sini ya. Yang pertama itu adalah E ya. Berarti urutannya E, baru ke C, dari C ke 6 ya, A, dari A ke 3 ke D, dari 3 baru ke 2. Berarti urutannya adalah E ya, E, C, A, D, dan B. Berarti ini pemrosesannya 9
6, 3, 2. Untuk batas waktunya 23, yang 8 itu 18, lalu 8, yang D 15, yang B itu 6. Kita jumlahkan 28 ya. Oke, untuk aliran waktunya 9 ditambah 8, 17, 17 ditambah 6 ya. 17 ditambah 6, 23. Untuk aliran waktu yang D-nya 23 ditambah 3, 26, 26 ditambah 2, 28. Kita jumlahkan ya. Ini hasilnya adalah 103. Sekarang batas waktunya, kita lihat aliran E itu aman ya, karena aliran waktunya 9, batas waktunya lama 23. Untuk yang C juga aman, aliran waktu 17, batas waktu 18. Untuk yang A, aliran waktu 23, tetapi di sini batas waktunya itu 8 ya. Berarti ini keterlambatannya banyak, ada 15 hari ya. Nah, selanjutnya untuk yang D, aliran waktunya adalah 26, sedangkan batas waktunya itu adalah 15. Berarti ini ada keterlambatan sebanyak 11 hari. Dan untuk yang B, ini aliran waktunya 28, sedangkan batas waktunya adalah 6 hari ya. Berarti dia ada keterlambatan selama 22 hari. Nah, kita langsung jumlahkan saja ini untuk keterlambatannya. 15 ditambah 11, 26, 26, 48 ya. 26 ditambah 22. Nih kita udah mengetahui ya. Nah, setelah ini kita langsung menghitung. Yang pertama tadi adalah rata-rata waktu penyelesaiannya ya, yaitu dengan rumus aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan ya. Oke, aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan, ini ada 5. Berarti untuk rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 13,6 hari. Untuk yang kedua, itu akan mencari utilitasnya atau metrik pemanfaatannya. Itu rumusnya adalah waktu pelaksanaan pemrosesan dibagi dengan aliran waktu ya. Berarti di sini 28 dibagi dengan aliran waktunya 103. Berarti di sini adalah 27,2%. Nah, yang ketiga itu kita akan menghitung rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Rumusnya itu adalah aliran waktu dibagi dengan waktu pemrosesan. Aliran waktu 103 dibagi dengan waktu pemrosesan 28. Hasilnya itu adalah 3,68 pekerjaan. Nah, ada yang keempat ya, itu mencari rata-rata keterlambatan. Rumusnya adalah keterlambatan pengerjaan itu 48 dibagi dengan jumlah pekerjaan 5 ya. Jadi rata-ratanya adalah 9,6 hari. Nah, ini untuk pengukuran tingkat efektivitas untuk LPT ya. Nah, setelah kita mengetahui ya tingkat efektivitas dari masing-masing aturan prioritas ya, ada LPT, EDD, lalu ada SPT ya, dan FCFS. Nah, kita rangkum ya. Kita rangkum di dalam tabel yang ini. Kita rangkum dalam tabel ini ya. Di sini sudah ada FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Di sini ada rata-rata penyelesaian, utilitas, jumlah pekerja dalam sistem, dan rata-rata keterlambatan. Ini adalah rumus-rumus yang tadi kita hitung ya. Oke, kita lihat dulu nih yang FCFS. Yang mana nih FCFS? Yang ini ya. Nah, kita lihat rata-rata waktu penyelesaiannya itu adalah 15,4. Oke, 15,4 kita tulis di sini. 15,4. Lalu untuk utilitasnya 36,4. 36,4 ya. Ini persen ya. Lalu kita lihat lagi jumlah pekerjaan dalam sistemnya. Yang ini jumlah pekerjaan dalam sistem adalah 2,75.
Lalu rata-rata keterlambatan adalah ini ya 2,2 hari. Oke, ini untuk FC. Nah, sekarang untuk SPT ya, kita lihat. SPT rata-rata waktu penyelesaiannya ini 13 hari ya. Utilitasnya 43%. Jumlah pekerjaan dalam sistem 2,32 ya. Rata-rata keterlambatan ya ini 1,8 hari. Sekarang yang EDD, kita lihat. Yang EDD waktu rata-ratanya adalah 13,6. Utilitasnya ini 41,2. Untuk jumlah pekerjaan dalam sistemnya 2,43 dan keterlambatannya adalah yang ini ya 1,2. Nah, yang terakhir LPT ini waktu penyelesaiannya adalah 13,6. Bukan 13,6, tidak mungkin ya. 103 dibagi 5 itu adalah caranya. Ini hasilnya adalah 20,6 ya. Berarti ini 20,6 hari ya. Untuk utilitasnya 27,2. Untuk pekerjaan dalam sistemnya adalah 3,68. Dan untuk rata-rata keterlambatannya yang ini 9,6. Oke. Nah, kita sudah merangkumnya di sini ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwasannya untuk LPT ya, untuk LPT ini merupakan pengukuran yang paling kurang efektivitasnya dalam pengurutan pekerjaan untuk perusahaan yang dari contoh soal tadi ya. Karena dia menghasilkan nilai atau angka yang paling tinggi ya di dalam 3 ukuran tadi ya, ada 1, 2, 3 itu. Dan di sini ya, ini merupakan kisah nyata dalam artian di sini pengalaman yang nyata dan terjadi benar-benar di dunia nyata ya. Bahwasannya di sini kita lihat tidak ada satupun yang dapat mengatur urutan aturan yang selalu unggul di semua kriteria ya. Jadi di sini kita lihat untuk EDD-nya 1,2 ya. Untuk keterlambatan ini bagus nih EDD gitu kan ya. Tetapi di sini kita lihat untuk rata-rata waktu penyelesaiannya yang terbagus itu adalah SPT gitu kan ya, seperti itu. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengukur urutan aturan yang selalu unggul dalam semua kriteria. Jadi tidak semua unggul ya. Jadi di sini kita mengetahui ya, untuk waktu proses yang paling singkat ya, itu umumnya merupakan teknik yang terbaik ya dalam meminimalkan aliran pengerjaan dan meminimalkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Nah, tetapi kelemahan utama di dalam sistem ini ya, atau urutan dari pengaturan ini, pekerjaan yang memerlukan durasi yang lama akan terus-menerus dimundurkan ya, karena prioritas pengerjaan yang didahulukan lebih kepada pekerjaan yang memerlukan durasi yang singkat. Nah, para konsumen melihat hal ini samar-samar ya, dan menyesuaikan secara berkala atas pekerjaan yang memerlukan waktu yang harus dilakukan. Nah, sekarang yang metode kedua, yang pertama datang, yang pertama dikerjakan ya. Nah, kalau menggunakan yang itu tidak selalu berjalan baik ya dalam sebagian besar kriteria ya. Di sini untuk FCFS kan ini besar-besar juga ya, normal lah ya. Di sini kita lihat lebih besar kedua ya. Jadi tidak selalu berjalan dengan baik kalau menggunakan yang pertama data, yang pertama dikerjakan ya. Tapi enggak buruk juga, karena apa? Karena di sini kita lihat ini masih ada yang terkecil ya, terbesar itu adalah LPT ya. Tapi di sini aturan untuk yang pertama datang, yang pertama dikerjakan itu ya ada keunggulannya ya. Jadi
untuk aturan yang pertama, data yang pertama dikerjakan itu akan terlihat wajar dan adil ya bagi para konsumen ya. Jadi untuk khususnya untuk perusahaan jasa ya, itu sangat penting ya yang pertama datang, yang pertama dikerjakan. Nah, di sini ada juga kita lihat dari tanggal jatuh tempo yang paling awal. Nah, di sini akan meminimalkan keterlambatan maksimum ya yang sangat dibutuhkan bagi pekerjaan yang memiliki penalti yang sangat besar setelah tanggal tertentu. Nah, jadi secara umum kalau si perusahaan itu melihat dari tanggal jatuh temponya, nah EDD ini dapat berjalan dengan baik. Karena di sini ketika keterlambatan merupakan suatu permasalahan bagi perusahaan. Nah, di sini kita lihat untuk EDD ya, rata-rata keterlambatannya itu adalah waktu keterlambatannya itu paling singkat yaitu 1,2 hari. Oke, ini untuk perhitungan pengurutan pekerjaan ya atau sequencing ya dengan beberapa aturan prioritasnya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.